sebetulnya materi ini sudah saya kirimkan. Sudah. Saya melihat, mengevaluasi, kira-kira sudah dibaca atau tidak. Ini nanti masuk di UAS. Yang paling banyak adalah CPI sama narkotik yang paling banyak. Pelajari, makanya dibaca. Ya. Jadi tentang terkait SCI ini adalah permasalahan yang sangat kompleks tuh, banyak dan complicated, rumit. Karena cedera mekanisme itu otaknya tidak bermasalah, fungsi kognitif, memori, sensorik, psikiatrik, emosi masih baik. Kartu SKS, ya sudah. Tapi yang bukan geraknya tidak bergerak, jadi masalah. Maka di dalam nanti ada praktek di rumah sakit juga. Ada. Ini semua yang saya kasihkan itu bisa dibuat modul untuk praktek di rumah sakit supaya tidak mengikor pada pembimbing lahan. Praktek di rumah sakit itu ya hanya rutinitas. Ada semua pembaharuan. Nah, pembaharuan di mana ya, dari kampus yang misalkan ada hal yang baru ya dibawa. Termasuk apa sih yang di asesmen di fase akut, misalkan terus KCI, mulai dari fungsi respirasi, meliputi apa saja ya, kondisi muskuloskeletal mulai dari kulit, otot dan sebagainya. Respirasi kan, jadi FDD, fungsi otot pernapasan baik tidak, ekspansinya seperti apa, pola napasnya lebih banyak ke pola napas abdominal, diafragma atau ya elongatora, yang ini diperhatikan. Dan operasi kulit tersangkut masalah adanya terjadi perubahan, semua dibaca saja ya. Nah ini sensoris yang dites apa saja, dasar dan berlanjut, ada hematom. Dari maksud saya dari apa yang saya sampaikan ada ditanyakan enggak SCI? Ya. Kalau Anda benar ya jawab, Pak, saya enggak paham. Intinya seperti itu. Karena ini adalah review materi, di print, dipelajari, dibahas. Nah, evaluasi itu lakukan kapan untuk SCI? Ya, Pak Jatang pertama kali awal punya problematik. Ada fungsi tadi apa saja, secara periodik, rutin, dan dari akhir secara menyeluruh, sehingga tahu setelah dilakukan intervensi fisioterapi itu ada perubahan hasil atau tidak. Ya, nah, dan komponen umum ini dibuat form, bisa mestinya. Ya. Kemudian fungsi motoris menyangkut apa saja, ya, fungsi motoris di tes area yang lemah untuk mengetahui satu neurologis melakukan pencatatan adanya perkembangan atau tidak. Dimulai dari uji otot menyeluruh, ada 10 myotom kedua sisi, ekstremitas atas 5, bawah 5, ingat nggak? Enggak. Ya kan? Itu loh, kemarin format kemarin di muscle motoris. Nah inilah demo inilah 5. Yang udah pakai juga. Nah, sedangkan sensoriknya ada 28 titik. Lampu bisa Pak? Ya? Mematikan lampu? Ya bisa. Bisa. Semua nggak apa-apa. Nah, pasien ditutupi, pada potong di lampu.
bagian depan terkait. Ya, jadi penanganan gempa sudah kemarin ini. Sudah. Motoris fungsi. Ya, tadi dapat geraknya kasar lurus di tertentu di mana ditemukan gerak tes fleksibilitas otot itu gerak atas. Ya. Jadi baca belum? Baru dirapatkan kuliah kelas jenjang itu kuliah yang unik, rumit, menggelitik. Orang kalau mau kuliah kon biji, jenjangnya dinaikkan, tapi menjadi jenjangnya tunggal langgang. Jam praktek yang sedang mau kuliah piye jawabnya. Yang ke kuliah aja mungkin persepsinya belum sama. Makanya saya ingin melihat yang tidak pernah masuk itu kan saya suruh nulis PC-nya. Sudah, Pak. Sudah ditulis. Sudah. Nanti di Ya. kalau tidak, oh nilai sekian itu ya maka. Tapi karena Anda kuliah itu bayar ya mahal, tapi ini nggak dimanfaatkan ya, hanya mencari selembar kertas untuk mendapatkan apa pengakuan labeling efek label profesi. Ini kemampuannya sama kan mana ya, tapi itulah hak setiap individu. Dari kita lanjutkan dari evaluasi tadi kan kita punya pemikiran bahwa pasien itu dari tingkat kemandiriannya ada beberapa. Kalau datangnya kita lihat mulai dari yang tidak mampu, meningkatnya makin naik, itu membaik, ya sudah makin naik. Makin mandiri ini kan ini tingkat kemandirian dari nilai. Tapi kalau dari sini misalkan minimum jadi mandiri bimbingan itu kan meningkat. Baca dan baca satu itu sudah sangat komplit sebetulnya. Tapi persepsinya sama enggak? Di fisioterapis itu ada, saya katakan, ini pendidikan yang terkait dengan non-medik, perawatan, gizi, radiologi, elektro, dana, yang peluangnya paling longgar, paling besar itu masuk fisioterapi, OT teman. Saraf yang rusak itu dampak terhadap gerak bisa hemiplegia, dia hiparesia, monoparesia. Kalau kemampuan fungsional itu akan baik, meningkat apabila distimulasi fungsinya. Fungsional gerak itu kita membentuk apa? Motoris, PET-B. Saya pernah katakan, orang normal bisa naik sepeda sejak kecil sampai lansia umur 80 tahun tetap bisa dengan kualitas berbeda karena motoris yang sudah terbentuk tidak akan hilang. Nah dia kena stroke, motoris PET-B terkait dengan fungsi piramida, ekstrapiramida rusak. Naik sepeda jalan aja nggak bisa kok naik sepeda. Nah Anda akan membentuk pola gerak yang fungsional dalam kondisi otak yang
tidak normal kan susah. Kalau stimulusnya tidak, dan stimulus harus punya pola, punya satu bentuk stimulus yang benar. Tugas fisioterapi. Nah, bekerja sama dengan medis, memberikan obat, Anda memberikan stimulasi gerak. Penting, orang stroke itu fungsionalnya tergantung fisioterapi, bukan minum obat. Oh, minum obat biar bisa jalan nggak ada. Orang normal mau minum obat bisa sana sepeda nggak ada. Maka dibentuk oleh fisioterapis di sana. Dan fisioterapisnya sudah mulai mengenal penggunaan lab, baca obat yang diberikan oleh dokter supaya sinergis. Obat neurotropik mengantisipasi fungsi neuron di otak itu komponennya misalkan menjadi pramukul gitu. Apa neurotropik? Isinya apa saja? Yang paling banyak apa? Neurotropik. Apa? Isinya kan ada neurobion, isinya apa? Vitamin B. Ya vitamin B apa? B12, Terus? B1, Terus? B6, B1 namanya apa? tiamin, B2, 6. riboflavin ya. Terus metocobalamin. Ya. B1 itu tiamin, spiritoksin. Oh iya, spiritoksin. Ya. Kalau orang stroke impaknya meluas ke basal ganglia, stroke bisa jadi Parkinson. Nah, Parkinson obat neurotropik tinggal dikurangi, spiritoksinnya ditambah, tambah rigid karena spiritoksin antagonis terhadap dopamin. Itu harus tahu sebenarnya. Periksa Parkinson level, tahu sebenarnya Parkinson tandanya apa, data tandanya. Bradykinesia, tremor, rigiditas, Parkinson. Ngomong dokter sana, dok ini kelihatannya stroke-nya kok impaknya menjadi Parkinson. Mungkin kalau dokter yang mungkin spiritoksinnya dipertimbangkan. Oh iya, berarti tercatat. Terima kasih. Banyak orang tuh didapatkan oleh penyakit diabetes mellitus, DM, lebih susah baik. Dan DM sendiri bisa mencetuskan stroke. Kenapa DM jantung menimbulkan stroke dan kenapa DM memperberat terhadap fungsional? Apa ada? Gangguan metabolisme juga. Tapi seperti apa? Diabetes mellitus, kalau komplikasi diabetes mellitus terhadap stroke misalnya, dengan kadar yang tinggi dengan komplikasi terhadap angiopati dan neuropati. Angiopati itu apa? Angiopati itu apa? Angio itu apa? Vaskular. Pati, patologi. Patologi itu ada vaskuler. Vaskuler ada kapiler dan pada arteri. Kalau orang lagi kadar gulanya tinggi tidak terkontrol, terhadap kapiler dan nefropati diabetika. Nefro itu apa? Ginjal. Filter ginjal. Orang DM yang tinggi kronik, ancamannya dari gagal ginjal bisa terjadi kan gitu. Terus retinopati, retinanya mengalami patologi, lihat nggak jelas. Nah,
acarakalentis, retinopati. Angio terhadap arteri udara besar. Nah, ya, pemicu tadinya penyakit jantung koroner, termasuk stroke itu sendiri dampak dari DM. Lalu stroke dan DM gimana? Duraling. Loh, tingginya tuh berapa? Itu tinggi itu berapa? Ada darah tinggi itu berapa? Lebih dari 2. Lebih dari berapa? 130. Berapa? 130 milik 130 miligram persen. Lebih dari itu darah saat atau darah puasa? Puasa, Pak. Dan orangnya pintar, saya mau periksa darah, tak puasa dulu. Orang sekarang pintar, takut kalau darah tinggi tidak terkontrol. Pemeriksaan darah itu ada sesaat atau sewaktu dan 2 jam PP. Sesaat normal itu nilainya berapa? Di bawah 100 sampai 150 ya. Hipo. Harus tahu bisa terapi. Dikatakan dan secara normal nilainya berapa? Dikatakan DM apabila Kurang dari Sudah 40. Lebih dari 50. jadi nilai kadar gula sesaat nilainya adalah kurang atau sama dengan berapa? 100 50 ke 60 50. 50. dikatakan tinggi apabila Lebih dari itu. lebih dari dengan 2. 200. 200. Nah sekarang nilai antara 150 dan 100 sampai 200 itu apa? Bukan. Sebut gangguan toleransi glukosa, glukose toleransi impaired. Darah puasa normalnya lebih kecil sama dengan 100 mg persen. Dikatakan DM atau nilai lebih dari 140 misalkan. Di antara itu 140 sebut apa? Impaired fasting glukosa. Ini ya paham saudara, kurang ngerti di sini. Karena itu bawa pasien itu gula darahnya tinggi 230 itu komplikasi sekunder nanti potensial terjadi. Tapi kan orang sekarang takut kalau darah tinggi, maka kalau mau tes darah puasa dulu jika mengelabui terkontrol itu rugi. Maka saya nggak percaya sama darah BP sama darah sesaat. Dicek apa ya kalau nggak percaya. HbA1c ya. Ya HbA1c, hemoglobin glikosilated, kalau udah saya singgung loh. Bisa ya, kamu bisa terapi dulu. Oh saya nggak percaya, ada pasien rektor, orangnya kurus kering, stroke,
badannya lemah. Darah saya normal Pak nilainya normal. Tapi A1C normalnya adalah 6,7 normalnya. Katakan tinggi itu lebih dari 7 sampai ya, di kelas tinggi sedikit dalam arti kata ya tinggi itu antara lebih dari itu normalnya antara itu. Saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Waktu dia datang stroke, kalau dia bernapas, bau aseton. Aseton itu apa? Kalau orang darah usianya tinggi, itu lama-lama akan kurus kering. Kenapa? Karena energi diambil dari lemak subkutan melalui metabolisme keton Hughes. Keton tersebut akan mensisakan napas dan urin bau aseton karena seperti itu. Nah, singkat cerita yang saya cek nilai HP1C-nya berapa? 11. Itu tinggi banget. Napas dan urin. Wah, akhirnya meremen betul. Pendengar dan nggak sadar, kemudian ginjalnya makin. Itu dampak terhadap akil paru. Kemudian fisioterapi boleh kan? Mohon pemeriksaan darah saat 2 jam PP, tapi A1C, kemudian darah tepi, kolesterol, HDL, LDL, total, triglycerin, itu sudah hal yang biasa. Anda harus belajar ke situ karena ranahnya kalau orang DM dilatih berlebihan, walaupun dampak orang DM dan diberikan akan berakibat apa? Neuropati. Berakibat apa? Dosis latihannya berlebihan. Itu reaksi hipoglikemia. Kasih belum muncul tandanya. Ya. Mata kabur, benang-benang, keringat dingin, bisa sinkop. Segera minum air gula. Dampak reaksi hipoglikemia lebih baik daripada stroke-nya itu sendiri. Kapan orang DM boleh minum air gula? Ya saat ada reaksi hipoglikemia. Itu hanya sederhana, remeh-temeh. Dampak berikutnya adalah ada neuropati diabetika, amilopati, neuropati, fungsi sensoris, gangguan sensitivitas, motoris, ototnya akan atrofi. Nah, dulu sudah pernah. Itu contoh. Terus paham. Diajari farmakologi tahun kemarin. Diajari nggak? Diajari Pak. Dari patut lulus. Telah lupa. Iya. Untuk gunung surah sing ajari. Ya, oke, balik sini itu contoh. Setiap tindakan berat lebih fisioterapi yang sebenarnya itu. Upasanya tuh sama dengan dokter. Anda tuh peluangnya masih untung. Pola tes atau manasnya hanya fisioterapi, hanya boleh mandiri yang fisioterapi. Keperawatan segera nggak bisa, kebidanan nggak bisa, radiologi nggak bisa, gizi nggak bisa. Ruang berat, banyak berat, dicabut dulu. Maka di luar itu fisioterapi itu perkembangannya kan sama.
Jangan nyalakan. Saya cerita bukan apa, pengalaman yang saya alami. Masuk ke fisioterapi, belajar komputer bareng mahasiswa dari tidak ada namanya ergoterapi, bukan musoroterapi dok ini. Maka saya tidak memang bangga tapi harus dikupas. Ya. Oke, masih motoris ya, berarti respirator udah tak jelaskan semua orang tuh diwocok, masih pernapasan ada diafragma tuh ini persarapan segmentalnya dari mana, kali ini dari mana, dan masih ya, dan bahasa akut baca, jadi saya tidak harapan masa sampaikan cara baca nih, tolong bocor ini orang mudah. Harusnya mudah. Terapi akut, penguatan yang tersisa, yang sehat selektif. Orientasi pada vertikal segini mungkin, orang pada akut orientasi pada segini mungkin itu untuk apa? Apa tahu? Para paresa tidak selektifnya, piye? Apa yang nonton enggak Pak? Ya. Posisi vertikal itu yang seperti gimana? Maksudnya upright position nonton? Kamu duduk vertikal apa horizontal? Oh, anak tegak JJ vertikal. Kalau pas itu gitu. Saya ke diri Pak. Dari mana dulu? Di UNER. Walah. Gak apa-apa tapi baik. Tegak vertikal. Apa tujuannya? Segera segini mungkin. Kalau stabil, muatan yang tersisa dan yang sehat selektif dilakukan orientasi posisi vertikal sedikit mungkin setelah segera stabil. Ngopo? Kenapa? Ayo, kau ngerti? Mobilisasi. Orang naik posisi tegak itu artinya mengantisipasi apa? Postural. Ini akan tegak seperti ini. Jika total core stability-nya akan teraktivasi. Tegak, tapi tegak ngatur ya kan? Nah kalau kita tegak otot kan berkontraksi, otot apa? Postural. Nah otot postural kontraksi tegak itu tujuannya untuk apa? Sama, mencegah ortostatik Hypotension. hipotensi, mengaktifasi proprioceptif untuk mempertahankan sikap postural. Tiga, mencegah osteoporosis. Turun terus osteoporosis, nggak ada kontraksi. Ya, tidak selektif. Yang tersisa para paresa mana? Yang tersisa mana kalau para paresa? Anggota gerak atas normal enggak? Kalau para paresa anggota gerak atas normal enggak? Normal. Normal. Mana yang tersisa? Lain anggota gerak.
atas ya daerah yang masih sisa tadi kekuatannya. Kita lihat. Kalau bisa mampu ini pesawatnya L34. Ini normal, ini nggak bisa pokoknya disangga seperti ini. Disangga. Ya. Sangat seperti ini jatuh nggak bisa mati sana. Pegangi tangan mesti dorong tangan saya ke depan. Muatan atau ekstremitas atas turun. Ekstremitas atas yang dikuat. Penguatan antar gerak yang selektif. Oke. Prinsipnya untuk mengaktifasi juga penguatan otot perut. Jadi penguatan otot gerak yang sehat untuk membantu apa? Transfer dan ambulasi. Kalau para pareser penguatan gerak selektif tujuannya yang utama adalah selain ekstremitas dan memperkuat otot perut. Kenapa otot perut diperkuat? Kenapa? Otot perut dapat memberikan apa? Bridging, penyangga. Mulai perut besar, ini stabil, ya. Gerak selektif tujuannya untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan transvers ambulasi. Caranya bisa melalui ekstremitas, juga bisa melatih otot-otot core-nya. Oke. Perhatian tapi posisi yang boleh dan tidak. Nah, cederanya masih stabil, masih stabil untuk fraktur darah L45 ya hati-hati jangan memberikan fleksi terlalu berlebihan, lebih dari 100 derajat misalkan. Ya. Komplikasi dibaca sendiri, ya ini juga dibaca. Tahu nggak ini hipertrofik oksipisan? Baca biar juga, misalnya gede semini. Maksud saya yang kemarin dipelajari yang nggak tahu dia ditanyakan. Kita tahu kabar yang ditanya teman-teman. Yang sudah paham semua. Nah, ini pencegahan hipertrofik oke. Ya. Oksipikan, positioning, perubahan posisi dan sebagainya. Ya. Ini komplikasinya. Nah, tujuan jadi tak tulis ke ada rumah sakit praktek bahwa itu baca sampai kemandirian yang tinggi ya tujuannya. Nah, kembali hidup masyarakat. Oke. Nah, sesuai juga saya akan mencari yang perlu saya jelaskan. Banyak komponen kemandiriannya. Oke. Nah, yang tersisa untuk gerak selektif ini major segment innervation of the muscle, the upper leg. Kalau frakturnya cederanya di C2 dan C3, yang tersisa apa? Sternocleidomastoid. Kelumpuhannya terjadi apa? Tetra. Quadriplegia atau tetra. Ya, ini contoh yang sisa. Ini saya katakan ini dibaca. Ini yang tersisa harus diaktifasi supaya dia lebih fungsional. Dua, ada bawah ini yang tersisa.
wajib pajak. Ada wajib pajak. Nah, guidance of function-nya. Kalau C5, maka solder ini fungsinya minimal, itu juga minimal, nggak hadir. Kalau C6 solder parsial, kalau C7 soldernya komplit, masih utuh. Yang parsial, C8 ini ya, komplit. Artinya apa? Ini dalam memberikan gambaran harus bisa. Ya, juga kayak gitu, hip, dua, hipnya minimal, ini tidak hadir. Ini adalah contoh-contoh untuk prediksi kemampuan fungsi untuk angka gerak terkait dengan sendi. Kalau sendi C5 itu masih bisa minimal, itu minimal. Itu loh. Ya. Nah, kemudian functionnya. Kalau C4 paling ketiga. Anda lihat personal independence-nya. Ini bisa apa saja. Ya. Sama dengan kemudian ini. Ya, menerima telepon, memegang itu masih bisa handphone. Masih bisa tangannya C4. Dan sticks yang besar. Kalau di sini stagno, nggak C4. Saya melihat di Jepang karena di Belgia, saya seorang Belgia. Banyak sekali orang tetraparese yang segmentasi tetraparese. Bahkan ada yang C3. Hidupnya menggunakan teknologi kursi roda, sonar untuk reseptornya itu mau bicara tapi itu sudah ada di rumahnya. Belanja bisa ngomong, layar komputernya bisa menampilkan, bisa menggunakan kode komputer juga bisa. Bisa menerima barang belanjaan, nanti kursi roda masuk, bisa semua. Teknologi. Saya lihat banyak di negara maju karena traffic accident, karena weekend sok banyak banget. Cuma pertanyaannya, kita lihat di Malaysia kemarin waktu saya bicara seminggu, sama dengan Indonesia, Singapura kompleks. Tapi di Indonesia banyak para parisen yang para pikir dibanding quadriparisen. Kenapa? Kenapa? Tetraparese, bahkan profesor Jepang yang visio itu sambil masih ngomong, masih seminar tentang haji, isi seminar daring, masih ngomong biasa. Ini ditaruh tetraparese. Canggih teknologi. Kenapa di Indonesia jarang tetraparese dibanding? Karena kalau yang tetraparese banyak yang sudah meninggal. Enggak keramut ngoten nggih kalau di Indonesia. Ya. Pinter. Teknologinya enggak menjangkau. Langsung dut. Dut itu apa? Meninggal. Duduk dead, baca belanjanya duduk. Ya. Tapi repot kalau Indonesia. Orang berpikirnya, maka cara berpikir orang negara kita maju beda. Hewannya aja diselamatkan. Hak asasi hewan. Ini HAM. Beda.
Menolong manusia, menyelamatkan jiwa itu harus diselamatkan. Kita menyelamatkan orang tetra, maaf ini hanya canda aja. Jadi tersiksa, nggak ada teknologinya. Melanggar HAM, mensensarakan orang, repot. Jangkauan sama-sama definisi, tapi penyikapan berdasarkan thinking in the mind-nya beda. Kadang-kadang memang negara-negara maju itu sudah melejit pola berpikirnya, optimalisasi fungsi kognitifnya luar biasa, pengembangan ke warasa teknologi canggih, biomolekuler, bionukleus ini dan sebagainya. Kita masih terjebak di atas. Iki piye? Apa bagaimana? Itu kenyataan. Tidak berarti negara maju lebih baik, tapi tidak. Sisi lain ada kekurangannya. Termasuk konsep ini, kemandirian di negara kita mensikapi orang para parese atau stroke itu juga beda. Melatih serius mandiri. Jangan dilatih terlalu kuat, kasihan. Sing sabar ya Pak, lurus-lurus. Dan kita ayo harus bisa. Pak, jangan keras-keras itu. Sabar. Beda kan? Padahal kita melihat konsepnya dari luar, tapi disesuaikan proporsinya dengan. Di luar ada rumah, orang tua angkat. Masalah besar terkait dengan masuk ada semua. Nah, target kemandirian independen. Kalau saya 4 itu bisa batasi sudah ya nih ya. Itu harus, kalau nggak mencapai target ini berarti perlakuannya salah, kurang optimal. Dan contoh, oke, target ini tadi. C5, S1 ini bisa apa? TNA, TH9 bisa dari menggunakan truk sudah menggunakan swing itu ya, dengan truk dan juga dengan rollator dan juga teknik jalan yang paralel bar. Destinasi harus bisa. Ojo digeletak tok ramah. Maka intinya ada penanganan spinal injury, saya kira untuk rambutnya ya. Nah, ini posisi vertikal Mbak. Ya, vertikal jalannya. Ini Anda lihat parese ini masih perutnya masih di sangga. Ini gerak selektifnya. Dan kuat tangannya berfungsi. Ya. Ada betul-betul exercise yang paling penting. Ini tadi gerak selektifnya. Otot perut. Nah, kita mau gambar ini ngamatono. Otot perut begitu penting, kita begitu bising. Penguatan otot perut fungsinya untuk apa? Satu, membuat bising, stabilitas daerah yang lesi, penyangga. Yang kedua apa? Penguatan otot perut. Keluar ini di video. Kita lihat di sini. Membuat overflow, luapan infus pada sisi yang lesi. Lalu overflow atau iradiasi. Yang ketiga, mencegah osteoporosis. Lagi masuk. Gaya kontraksi otot ini juga akan mendorong tungkai memberikan overflow, berkontraksi. Nah, namanya overflow. Posisi yang lemah, misalkan para parese satu tungkai
lebih kuat, kita mendorong barang seperti ini, tarik, dorong keluar. Terus namanya iradiasi keluapan infus dari antar gerak yang berbeda. Miring ke kanan, udahnya dulu kuat, enggak tahan. Miring kuat, saya kisah teman-teman dulu. Dorong terus kuat, terus kuat, miring, terus miring, lihat kakinya lihat. Ini apa? Balik. Iradiasi. Kakinya muter, namanya apa? Iradiasi. Serabut yang terputus piramidanya diaktifasi pada dilalui luapan ini. Ya? Oke, masih. Di pengetahuan perut ada fungsinya memberikan penyaga atau pemelihara kor atau brising daerah yang lesi, penyangga, memberikan luapan impuls dan konsentrasi untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Jadi cara meningkatkan absorpsi kalsium itu harus ada beban, pressure, dan kontraksi. Oke. Ini contoh para masih lumpuh, ya. Bisa nggak? Banyak dikasih pelampung. Ini duduk nih, para pasien tangannya baik. Ini gerakannya ini, angkat kepala sama dorong atau narik itu. Maka kan gaya mendorong ke sana. Sejak awal sudah dilatih, ya, lihat. Dia aktivasi dimungkin gerakan. Perutnya menjadi harus lebih kuat. Oke, ini sudah tetraparese tekniknya, dinamika. Pakai kapo, ini masih distabilisasi, tetap berjalan. Ya, oke. Kemudian setelah itu dilepas, tidak bisa. Pannya sudah lepas, tinggal ekstremitas bawah. Ini dampak dari iradiasi overflow mengaktifasi motoris pathway-nya. Ya, ini latihan keseimbangan, postura dan latih betulan di sana, fisioterapi. Ini posisi vertikal yang belum bisa merasakan. Anda berpikir enggak? Kalau dia disuruh berdiri, ini hamstringnya bisa kemudian ditegakkan lututnya, ditumbuhkan. Anda berpikir seolah-olah dia tuh bisa merasakan posisi berdiri enggak? Bisa enggak? Bisa. Bisanya dari mana? Ya nggak bisa kayak melayang. Orang paraparese, informasi dari otak ke tungkai terputus, tiru dari tungkai ke otak terputus. Dia tanya orang melayang. Ini nggak bisa bergerak, katanya. Nggak merasakan apa-apa. Informasi sensorisnya nggak terasa. Jadi dia nggak bisa kalau bergerak, nggak bisa merasakan. Tapi divertikalkan, ditegakkan supaya ada beban. Harapannya ya ada stimulus. Namanya stimulus vertikal. Otak namanya pendekatan apa? Button up. Oh iya, betul. Oh. Kalau perintah dari otak melatih gerakan dada stroke, top down. Orang Parkinson, gangguan ekstrapiramidal, interconnection. Pendekatan itu ada button up, top down, interconnection.
tangannya kan nggak masalah pegangan untuk paralel bar ini, tapi ini nggak bisa mengubah sana. Ya. Kalau yang orang layak, maka sebetulnya kalau Anda melihat balapan motor GP itu pengamannya apa? Helm sangat bagus dan baterainya ya gadong, jatuh dulu nggak apa-apa. Pada prinsipnya menggunakan helm ataupun jaket pelindung pada berat, hakikatnya apa? Melindungi spinal cord dan otak atau kepala. Semua yang berkendara yang penuh dengan risiko, safety jadi satu. Hakikat kalau jalan keramaian hakikat, maka naik motor di tempat keramaian padat harus menggunakan helm. Anda nih helm mau Indonesia biar mahal banget karena nggak tahu hakikat, taunya syariat. Syariatnya pakai helm biar tidak jaga polisi. Hakikatnya nggak pernah dipahami. Wadahnya kosong tapi ada isinya aja. Nggak pernah diskusi di pondok. Setiap hari makanya misalkan hakikatnya mencari pendidikan. Orang mau ke sekolah mainan HP, tidak bertemu ya sudah. Karena interkoneksinya kebiasaan rutinitas bahkan membawa satu polanya kebiasaan ada kebiasaan. Ya. Nah, ini sudah menggunakan ada mandiri fungsional untuk berjalan kapo ya di neighborhood orthosis, latihannya di paralel bar. Kenapa di paralel bar? Tanya ada mas, tidak lihat oh latihannya kayak itu, tidak kayak itu. Kenapa di paralel? Pola geraknya banyak, satu poin, aman terus. Gerak jalan tuh harus gerak. Namanya ya tungkai kanan maju, kiri maju, kanan maju, ini adalah apa? Saling mengaktifasi dan menginhibisi. Kalau kata jarak gerak, itu bukan pelajaran fungsional, pelajarannya kanguru. Bisa awal seperti itu untuk menegakkan, tapi setelah kita bicara ke fungsional ya pola gerak manusia yang normal. Seperti kemarin saya katakan orang stroke, jangan duduk, jangan ditarik. Itu sering pasti jangan duduk, ditarik tangannya, jalan seperti ini. Siapa yang keliru? Dan jalan yang benar seperti ini. Ini loh. Tanggung jawabmu susah lah, terapi itu. Orang mau waton gerak sih nganggo waton. Mungkin diri ngerti waton. Orang waton gerak nih kendang sih nganggo waton. Akurat tepat. Aturan apa pola. Ya. Ini saya hanya menjelaskan, gambarkan dengan jelas. Sudah tak kirim tuh materinya. Sudah. Tinggal menunggu evaluasinya. Orang stres asal belajar. Belajar itu kebutuhan loh. Analisis itu terlatih. Dan dikira satu tiap hari masih baca, kalau nggak baca yang kurang baca. Tapi yang nggak baca sirkuitnya nggak dipakai, kerja keras, lelah otaknya. Baca 5 menit, nggak perlu diingat. Ya, itu. Jadi fungsi-fungsi itu sudah diaktifasi.
ben ora cepet pikun, ya. Otak itu sehatnya dari gerak fisik dan juga diajak berpikir yang positif. Yang berpikir negatif, wah, gibah seneng banget di orang penuh. Belajar yang membangun positif thinking in the mind. Lihat negara maju, kita harus rebutan, benar atau salah. Wah, repot. Aku gerak mendindi yang rebutan. Apa kuwi apa? Oke, ya, ini adalah sekilas review yang saya sampaikan. Isinya seperti itu. Saya mengumpulkannya ya bertahun-tahun. Tinggal nanti kita dipelajari ya, jabarannya banyak. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan. Saya masih lakukan rapat ya. Tapi minimal ini contoh ya, saya mulai untuk